Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mata kuliah proyek 1 yang kami buat, yaitu aplikasi e-commerce. Di sini beranggotakan yaitu Ali Akbar, Kartika Sriwulandari dengan saya sendiri, Rapi Setiawiguna, dan Handika Pramudia Putra. Pembagian tugas dalam tim. Rapi Setiawiguna dengan nomor NIM 1903026, yaitu membuat program, membuat flowchart, koordinasi mitra, membuat database, mencari referensi, membuat ERD, demo aplikasi. Kartika Sriwulandari dengan nomor NIM 1903015, membuat program, membuat laporan, membuat PPT, koordinasi mitra, mencari referensi, dan demo aplikasi. Handika Pramudia Putra dengan nomor NIM 1903012, koordinasi mitra, membuat program, membuat database, dan mencari referensi. Ali Akbar dengan nomor NIM 1903005, yaitu membuat database, koordinasi mitra, membuat program, dan mencari referensi. Di sini latar belakang. E-commerce atau bisa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui internet atau jaringan komputer. Konveksi ini membuat produk dan membuka jasa pembuatan baju kaos, sablon, satuan, grup, atau komunitas. Bisa juga berupa seragam, celana training, jaket, polo shirt, tas, kanvas, dan lainnya yang berhubungan dengan jahit-menjahit dan sablon, baik sablon manual maupun digital. Namun konveksi ini masih kesulitan dalam mempromosikan jasanya karena masih menggunakan banner, terlebih pula dari segi transaksi. Konsumen harus datang sendiri ke lokasi dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Hal ini tentu menyulitkan para calon konsumen dari dalam dan luar kota dikarenakan harus mengeluarkan biaya untuk mengunjungi Baraya Production, sehingga jalan konsumen membutuhkan layanan pembelian dan pembayaran secara online dan transfer melalui rekening. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka Baraya Production memerlukan suatu sarana atau layanan penjualan berbasis website atau bisa dibilang e-commerce yang bisa memenuhi kebutuhan dan bisa memudahkan toko dalam menjalankan kegiatan bisnis seperti penjualan, promosi, pembayaran, dan transaksi jarak jauh, sehingga toko ini bisa memperluas wilayah pemasarannya. Di sini ada personal komputer atau PC, yang kedua ada browser internet, yang ketiga ada Microsoft Word, kemudian ada PHP, HTML, CSS, Bootstrap, MySQL, XAMPP, Sublime Text, dan kode igniter. Manfaat aplikasi. Manfaat dari hasil aplikasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Konsumen dapat mengetahui produk, desain produk, harga produk, bahan produk yang dipasarkan oleh Baraya Production. Kedua, konsumen dapat konsultasi terkait pembuatan suatu produk secara online. Ketiga, konsumen dapat melakukan transaksi jual beli secara online. Dan yang keempat, konveksi sablon Baraya Production dapat memiliki e-commerce sendiri. Mitra kerja. Nama mitra Baraya Production. Alamat Jalan Raya Pamayan, RT 4, RW 1, Kecamatan Loh Bener. Alasan karena mitra kesulitan dalam mempromosikan produknya atau toko dan mempermudah transaksi jual beli antara konsumen dan produsen. ERD, Entity Relationship Diagram. Di sini terdapat 5 entitas, antara lain 1 pembeli, 2 order, 3 pembayaran, 4 produk, dan kelima admin. Atribut dalam pembeli antara lain username, alamat, nama, password, dan ID pembeli. Atribut dalam order antara lain ID order, ID produk, dan tanggal. Atribut dalam pembayaran antara lain ID order, ID pembayaran, dan jenis pembayaran. Atribut dalam produk antara lain ID produk, jenis produk, nama produk, harga, dan stok. Atribut dalam admin antara lain alamat, nama, password, username, ID admin, dan jabatan. Adapun beberapa relasi seperti pembeli melakukan, order memerlukan, produk, supply admin.
order melakukan pembayaran, pembeli melakukan pembayaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di flowchart admin. Yang pertama kita mengenai flowchart admin dan flowchart pelanggan. Di sini ada start, lalu input data produk. Nah, di sini input datanya bisa berupa nama produk, deskripsi produk, harga produk, lalu stok produk, gambar produk. Setelah kita memasukkan data produk, kita klik save, lalu ia akan masuk ke database. Jika produk berhasil diinput atau ditambah, maka akan keluar pesan data berhasil ditambah, selesai. Lalu di sini ada update data. Di sini ada edit data produk. Maksudnya di sini kita dapat mengedit data suatu produk. Contohnya mengedit nama, stok produk, terus harga produk, gambar produk, dan lainnya. Setelah kita edit atau update, maka kita save, masuk ke database, reload. Jika berhasil kita update atau kita edit suatu produk, maka akan keluar pesan data berhasil diupdate, selesai. Terus ada delete data. Delete data di sini, select data di sini maksudnya kita bisa menghapus suatu produk. Select data, kita pilih produk yang mana yang akan kita hapus. Kita pilih, setelah itu klik delete, maka masuk ke database. Di dalam database-nya dihapus, lalu setelah itu reload, kemudian keluar pesan data berhasil dihapus, selesai. Lalu yang kedua ada flowchart pelanggan. Start, list data produk, tampilan data produk, lalu pilih produk, select produk, lalu add to chart atau masukkan ke keranjang. Setelah itu check out. Nah, maka akan keluar tampilan login. Jadi kita harus login atau masuk terlebih dahulu. Jika sudah punya akun, maka input username dan password. Jika belum punya akun, maka kita harus registrasi dulu. Registration, input customer data atau input data pelanggan. Setelah itu selesai, maka kita akan kembali ke halaman login, masukkan username dan password yang telah kita daftarkan tadi. Maka kita kembali lagi ke halaman checkout. Nah, setelah itu kita ke payment confirmation atau upload bukti pembayaran. Nah, setelah itu maka end, selesai. Nah, di sini mockup perancangan web, yaitu user. Ini tampilan register. Di sini ada nama, email, password, telepon, dan alamat. Lalu kita submit. Di sini juga ada tampilan login pelanggan. Di sini ada email, username, dan password, lalu login. Di sini juga ada dashboard user. Di sini menu pelanggan, yaitu ada dashboard, keranjang belanja, riwayat belanja, profil saya, dan logout. Di sini keranjang belanja yaitu menyimpan informasi tentang barang yang dipilih untuk dibeli. Nah, riwayat belanja ini menampilkan barang yang sudah di check out tapi belum kita bayar, akan ditampilkan di riwayat belanja. Profil saya yaitu yang sebelumnya kita isi di register akan tampil di profil saya. Nah, ini homepage atau halaman awal. Di sini ada list produk. Di sini yaitu menampilkan semua produk terbaru. Di sini juga yaitu menampilkan semua produk dari Baraya Production. Di sini itu ada beranda, yaitu beranda menampilkan semua produk terbaru dari toko Baraya Production. Nah, di sini juga ada produk dan belanja, menampilkan harga kategorik dari, ada profile, dan di sini juga ada keranjang belanja, menyimpan informasi tentang barang yang dipilih untuk dibeli. Dan di sini juga ada kontak kami, tentang kontak yang dihubungi, yaitu Instagram dan Facebook. Di sini ada tampilan login admin, password. Lalu kita sign in. Nah, di sini juga ada halaman admin. Dalam halaman admin terdapat beberapa menu, yaitu transaksi, dashboard, transaksi, produk, data rekening, pengguna, dan konfigurasi.
Nah, di sini juga ada icon transaksi menampilkan tabel bukti transaksi pelanggan. Nanti bukti transaksinya itu akan muncul di sini. Nah, icon produk terdapat sebagai berikut: icon data produk. Ini data produk. Di sini cara kerjanya yaitu CRUD. Create yaitu membuat pemesanan produk yang akan ditampilkan di halaman pelanggan. Outputnya yaitu menampilkan produk yang akan dipilih oleh pelanggan. Nah, lalu bisa juga diupdate yaitu mengubah produk yang akan ditampilkan di halaman pelanggan. Misalnya kita menambahkan jumlah stok produk. Outputnya yaitu berupa data pelanggan produk yang telah diperbarui. Lalu kita di sini juga bisa delete yaitu menghapus produk yang akan ditampilkan pelanggan, yaitu outputnya menampilkan berupa produk yang telah dihapus. Nanti di halaman pelanggannya juga akan hilang karena otomatis dihapus. Nah, di sini juga ada halaman tambah produk, yaitu ada nama produk, kode produk, kategori produk, harga produk, stok produk, berat produk, ukuran produk, dan keterangan produk. Keterangan produk yaitu isinya yaitu deskripsi dari produk yang akan ditampilkan di halaman pelanggan. Nah, di sini ada kategori produk. Menemukan halaman dari kategori produk, yaitu kategori produk misalkan baju harga 75.000, 120.000, dan baju harga 180.000. Nah, di sini akan icon data rekening. Di sini itu halaman data rekening, terdapat nomor rekening yang bisa digunakan untuk transaksi pelanggan ketika membeli suatu produk dari Baraya Production. Di sini juga ada icon pengguna. Di dalam data pengguna terdapat data pengguna dan tambah pengguna. Nah, ini di sini juga bisa menambahkan data pengguna. Lalu di sini ada icon konfigurasi. Di dalam halaman konfigurasi itu ada halaman konfigurasi umum, konfigurasi logo, dan konfigurasi icon. Di sini juga konfigurasi website juga ada nama website, tujuan, moto, email, website, alamat Facebook, alamat Instagram, telepon, nomor telepon, alamat kantor, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada icon logo website. Di sini akan menampilkan logo dari Baraya Production dan nama websitenya itu Baraya Production. Di sini juga ada konfigurasi icon website, nama website, sama upload icon. Di sini saya akan menjelaskan database dari project kami. Yang pertama, pengertian database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kemudian di sini ada 7 tabel yang setiap fungsinya berbeda-beda. Yang pertama ada header transaksi. Header transaksi ini berfungsi untuk menyimpan satu rekor setiap terjadi transaksi. Data header ini secara keseluruhan tidak ada yang sama dan akan dibedakan dengan sebuah data unik. Kemudian ada tabel kategori. Tabel kategori ini untuk menyimpan kategori sebuah produk. Yang ketiga ada tabel konfigurasi. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data untuk merubah nama atau logo atau identitas toko. Kemudian ada tabel produk. Tabel produk ini untuk menyimpan list produk toko. Kemudian ada tabel rekening. Tabel rekening berfungsi untuk menyimpan informasi rekening pemilik toko sewaktu-waktu pemilik toko mengganti kartu rekeningnya. Kemudian ada tabel transaksi. Tabel ini menyimpan log hasil dari header transaksi. Kemudian ada tabel users. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pelanggan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan demo dari aplikasi e-commerce. Mitranya yaitu toko sablon Baraya Production. Di sini ada tampilan awal atau homepage. Di sini ada tools untuk masuk ke Facebook dari toko Baraya Production. Dan di sini ada tools Instagram untuk masuk ke toko Baraya Production. Di sini ada alamat dari toko Baraya, di sini ada email, ada nomor telepon,
Dan di sini juga ada beranda, tampilan awal atau homepage. Di sini ada produk dan belanja, itu kategori produk. Di sini ada profile, dan di sini ada keranjang atau cart. Ini produk terbarunya, beranda. Dan di sini juga ada kontak kami yang isinya alamat, email, nomor telepon, dan di sini juga ada tools Facebook, ada tools Instagram. Dan di sini juga ada kategori produk baju pendek 75.000, baju panjang 120.000, dan sweater 180.000. Misal pelanggan pilih produk dan belanja. Pilih baju pendek 75.000. Nah, nanti akan tampil semua baju harga 75.000. Misal kita pilih green light. Nah, nanti akan tampil deskripsi dari baju green light. Misal kita beli satu, add to cart. Masukkan ke keranjang. Kita cek view cart. Di sini kita bisa update dan hapus apabila ragu untuk membeli. Kita check out. Nah, nanti akan masuk ke registrasi pelanggan. Kita registrasi terlebih dahulu. Kartika. Password. Telepon, nomor telepon, alamat. Lalu kita submit. Nah, nanti akan muncul email sudah terdaftar, lalu kita login. Kita login, isi email username. Lalu kita isi password, klik login. Nah, di sini akan muncul produk yang kita check out tapi belum bayar yang sebelumnya. Nah, nanti di keranjang belanja ini ada produk yang tadi kita check out barusan. Di riwayat belanja ini ada produk yang sebelumnya kita udah check out tapi belum bayar. Dan di sini ada profil saya. Ini isinya yaitu yang tadi kita registrasi, yaitu nama, email, paspor, telepon, dan alamat. Lalu kita masuk ke keranjang belanja. Kita udah fix, berarti kita check out. Nah, nanti di sini akan tampil kode transaksi, nama penerima, email penerima, telepon penerima, dan alamat pengiriman. Lalu kita check out sekarang. Nah, ini check out sudah berhasil. Terima kasih, barang yang sudah Anda beli akan segera kami proses. Lalu kita di riwayat belanja. Nah, di sini tadi kita check out satu seharga 75.000, klik konfirmasi bayar. Nah, di konfirmasi pembayaran di sini akan muncul kode transaksi, tanggal pemesanan, jumlah total 75.000, status bayar belum bayar, bukti bayar belum ada bukti bayar. Pembayaran ke rekening, ini tanggal bayarnya. Nanti kita bayar sekarang, kita upload bukti pembayaran.
misal ini, kita klik. Nah, lalu kita submit. Oh, ini nama bank harus diisi, nomor rekening harus. Oh iya, ini kita isi dari bank misal BRI, lalu kita isi nomor rekening 35, misal nama pemilik rekening Kartika. Tadi sebelumnya kita udah upload bukti bayar. Benar. Nah, lalu kita submit. Nah, di sini akan berubah yang tadinya status bayarnya belum bayar dan di sini kan udah bayar, berarti status bayarnya tertera yaitu konfirmasi, yang artinya itu udah bayar. Nah, kita bisa cek lagi, ini udah. Mempresentasikan demo terkait halaman admin. Nah, tampilan awal itu yaitu login administrator. Kita masukkan username, lalu kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita remember, ingat atau tidak, kita sign in. Nah, ini adalah halaman dashboard dari halaman administrator. Di sini ada nama toko Baraya Production. Nah, di sini ada nama user yang login. Lalu di dalamnya ada tanggal login dan sign on. Lalu di sini ada transaksi. Nah, di data transaksi ini ada tabel no pelanggan, di dalamnya ada nama pelanggan, telepon, email, alamat, kode. Di sini ada kode pemesanan, tanggal pemesanan. Terus di sini ada jumlah total, jumlah item, status bayar. Nah, sini status bayarnya konfirmasi karena pelanggan ini sudah mengupload bukti bayarnya. Nah, di sini ada action, detail, cetak, unduh PDF dan pengiriman. Nah, di sini di action detail, maka ketika kita mengklik akan keluar riwayat belanja, nama pelanggan, kode transaksi, tanggal, jumlah total, status bayar, konfirmasi. Bukti bayarnya terlampir di sini karena si pelanggan sudah mengupload bukti pembayarannya. Ada tanggal bayar, ada jumlah bayar, pembayaran dari rekening pelanggan, ada pembayaran ke rekening toko atau admin. Di sini ada tabel juga, tabel detail tentang produk yang dibeli oleh pelanggan, kode, nama produk, jumlah, harga, dan subtotal. Di sini ada tools cetak. Nah, ini fungsinya adalah untuk mencetak detail transaksi, mencetak langsung print. Nah, lalu di sini ada tools kembali. Nah, di action ini ada cetak sama. Tools ini untuk langsung print detail transaksi. Unduh PDF sama, tapi ini langsung otomatis mengunduh detail transaksi dalam bentuk PDF. Nah, untuk pengiriman ini adalah detail transaksi untuk ditempelkan di produk yang telah dikemas atau siap untuk dikirim. Tools pengiriman ini. Nah, ini nanti langsung otomatis mendownload filenya dalam bentuk PDF. Lalu kita ke produk. Di sini ada data produk. Nah, di sini ada data produk, ada tambah baru, ada tabel mengenai detail produk, ada gambar, nama, kategori, harga, status, action. Di sini ada gambar, edit, hapus. Nah, di data produk ini ada tools tambah baru. Ini berarti
menambah produk baru, tambah baru, nama produk, kode produk, kategori produk di sini sudah tersedia. Nah, di sini harga produk, stoknya, berat produk, ukuran produk, terus keterangan produk ready atau pre-order atau dan lain-lain. Nah, di sini ada keyword untuk SEO Google untuk memudahkan pencarian. Nah, di sini upload gambar produk. Kita upload gambar, publikasikan atau simpan sebagai draft. Jika publikasi, maka ketika kita klik simpan maka akan otomatis tampil di halaman homepage, halaman utama. Tapi ketika kita pilih status produknya simpan sebagai draft, maka akan disimpan saja sebagai draft di halaman admin ini. Maka kita status produk publikasikan, simpan. Nah, maka data telah ditambah. Nah, di sini ada data produknya. Nah, di sini ada action gambar 0. Nah, action gambar ini untuk menambahkan gambar. Contohnya misalkan foto produk dari depan, samping atau belakang. Kita upload judul gambar misalkan. Nah, unggah gambar. Nah, simpan. Nah, maka data gambar telah ditambahkan, otomatis menambahkan gambar di produk ini. Nah, ketika kita kembali maka di sini gambar 1 karena kita telah menambahkan 1 gambar. Ini fungsi edit, di sini action. Misalkan kita edit harganya, lalu kita simpan. Nah, data telah diedit. Nah, di sini harganya berubah. Nah, ini tools untuk hapus. Klik hapus, maka hapus data produk, peringatan yakin ingin menghapus data ini. Data yang sudah dihapus tidak dapat dikembalikan. Ya, hapus. Nah, maka data telah dihapus dan di tabelnya pun hilang. Nah, ini di produk, tambah produk. Nah, ini untuk menambahkan produk sama kayak yang ada di data produk. Nah, ini kategori produk. Misalkan di sini ada data kategori produk, nama, slug, urutan, action. Nah, di action ada edit, ada hapus. Misalkan kita tambah baru untuk kategori. Nama kategorinya misalkan nama kategorinya urutannya pertama, simpan. Nah, maka data telah ditambah kategori. Nah, nama, slug, urutan, kategori. Ini fungsinya adalah untuk ketika kita ingin memisahkan satu produk dengan produk lainnya atau satu merek. Nah, fungsinya adalah untuk itu kategori produk, misalkan merek atau baju khusus untuk 50.000 atau baju khusus untuk 75.000. Nah, fungsinya adalah untuk itu. Nah, di action ini ada edit. Nah, misalkan kita nama kategorinya kita edit, urutannya atau kita edit. Ini urutan berfungsi untuk nanti di tampilan homepage produk belanja. Nah, jika urutan pertama maka dia akan tampil di paling atas. Jika tidak maka dia akan di bawah. Simpan. Data telah diedit. Nah, maka di sini nama atau urutannya ganti. Ini hapus. Nah, klik hapus, maka yakin ingin menghapus data ini, oke. Nah, maka data telah dihapus. Lanjut ke data rekening. Nah, di data rekening ini ada tabel nama bank, nomor rekening, pemilik, action, edit, hapus. Nah, tambah baru, klik nama bank misalkan, kita tambah baru, nomor rekening, terus ada pemilik rekening. Nah, ini atas nama yang mengelola admin atau yang punya toko. Nah, kita simpan. Data telah ditambah, maka di tabel ini datanya bertambah. Nomor nama bank, nomor rekening, pemilik, action. Nah, fungsi edit ini klik edit. Nah,
kita bisa mengedit nama bank, nomor rekening. Kita edit namanya. Nah, simpan. Maka data telah diedit. Nah, berubah. Terus ini hapus, klik hapus. Ini data ini. Nah, data akan terhapus. Selanjutnya ada pengguna, data pengguna. Nah, di data pengguna ini untuk yang mengelola alamat admin ini. Di sini ada tabel nomor, nama, email, username, label, admin atau user, action, edit, hapus. Nah, misalkan tambah baru untuk admin, nama pengguna, email, username, password, level have akses, admin, simpan, email, nah data telah ditambah, nomor, nama, email, username, label, admin, action. Ini untuk edit, klik edit the action. Nah, maka kita ganti misalkan nama penggunanya. Nah, lalu kita simpan. Nah, berarti data telah diedit, nama penggunanya telah berganti. Nah, ini action hapus, di sini klik hapus, yakin ingin menghapus data, oke. Nah, maka data pengguna atau admin akan terhapus, data telah dihapus. Selanjutnya, nah ini tambah pengguna sama seperti tadi yang ada di bagian data pengguna untuk menambahkan pengguna atau admin atau yang mengelola halaman admin ini. Dan yang terakhir ada konfigurasi umum. Nah, di sini ada nama website. Ini adalah konfigurasi umum yang akan ditampilkan di homepage seperti nama website, tagline, moto, email, website, alamat Facebook, alamat Instagram, telepon atau HP, alamat kantor, keyword untuk SEO Google, untuk pencarian, kode meta text, terus ada deskripsi website, rekening pembayaran. Nah, maksudnya di sini adalah rekening pembayaran tuh BCA, BNI, BRI Mandiri. Nah, berarti untuk pemesanan bisa melalui bank-bank ini. Misalkan konfigurasi website kita robah namanya. Nah, kita simpan. Maka data telah diupdate. Nah, maka akan berubah. Dan di halaman homepage-nya pun akan berubah. Lalu di sini konfigurasi logo. Nah, nama website. Nah, di sini kita upload logo baru misalkan. Ini logo untuk yang di homepage. Simpan. Nah, maka data telah diubah, maka di sini telah ganti dan halaman homepage-nya pun logonya telah berganti. Terus konfigurasi icon, ini icon, misalkan kita upload icon baru. Oke, selesai, simpan. Nah, maka data telah diubah, maka ikonnya telah berganti seperti ini. Oke, sekian dari demo aplikasi e-commerce dari kelompok kami.